Maaf batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batin, Pak. Allah SWT dan diberikan kesehatan selalu. Amin. Kita lanjutkan yang minggu dulu ya. Kalau minggu dulu kita terakhirnya adalah mengenai contoh soal. Contoh soal untuk batan tekan tunggal. Ya. Begitu juga sekarang kita lanjutkan nomor 2 ya, ini bukan nomor 1. Contoh nomor 2 yaitu kolom. Ya, kolom masih batang tunggal. Ya, batang tunggal tekan. Sini kolom kita bahas ya. Langsung kita bahas. Kolom dari profil DIN. Ya, panjang kolom itu 6 meter ya, ini. Dengan kedua ujungnya sendi. Nah, sendi. Gambarnya saya scan aja ya. Nah, ini. Lalu beban yang bekerja tekan N sama dengan 35 ton. Sentris, ya, sentris. Nah, berikut dengan garis batang. Dengan izin terus lalu yang ditanyakan tentukan dimensi kolom. Nah, langkah pertama kita adalah karena dia batang tekan, kita memakai rumus pendekatan. I minimum, ya, juga F pendekatan atau minimum pendekatan. Itu 1,5 P ini gaya besar, LK pangkat 2. LK itu panjang tekuk, kebetulan ujung-ujungnya sendi. Maka panjang tekuk sama dengan panjang batang 6 meter. Jadi 1,5 kali 35 kali ini 6 meter. Ya, yang ini 6 meter. 6 meter. 62 meter. Ya. 890 cm persegi. Lalu kita cari di tabel. Ya. Di tabel itu I-nya harus ya antara IX dan IY. Yang harus lebih besar sama dengan I minimum ini. Jadi kita cari I yang lebih besar 1890. Ya, jadi kalau kita 1890 ya, kita ingatkan 18 di pendekatan. Tabel nanti saya tampilkan di sini ya, saya tampilkan di sini tabelnya. Ya, tabelnya. Ya, enggak apa-apa, tahu. Nah, ini ada IX ya, yang ini. IX yang I-nya lebih besar 1890. Kita coba dengan DIN 20. Minimumnya berapa? EX dan IY. Minimumnya adalah di sini IY adalah untuk DIN 20 adalah 2140. Ya. 2140 untuk DIN 20 itu lebih besar 1890 tadi. Nah, kita pilih DIN 20. Ya. Jadi I minimumnya 2140 yang kecil. Iya. Cara bacanya. Ini EX-nya besar. Ini yang di 20 besar, tapi kita ambil yang kecil. Nah, sudah itu sudah kita pilih. Kita kembali lagi dulu. Kita memberikan keterangan cara membacanya aja ya. Nah, terus sudah kita
cari I minimumnya IY lebih besar sama dengan I minimum ini ya, 21 tadi. Besar 1890 dan 20. Lalu kita kontrol. Nah, sebelum perhitungan kontrol, pemilihan kita ini kita kontrol. Kita baca di tabel atau kita ambil di tabel tadi data yang diperlukan untuk perhitungan kontrol. Pada DIN 20 kamu baca IX-nya 5950, kecil X-nya 48, I kecil Y-nya 5,1, luas penampangnya A 82,7. Ini dari tabel semuanya. Lalu kita cari angka kelangsingannya. Lambda sama dengan panjang tekuk LK dibagi I minimum. Di 600 ya 6 meter tadi, I minimum itu adalah IX atau IY. Ini 5,1 yang kecil. 117,6 lebih besar 100. Nah, kalau dia lebih besar 100, maka kita pakai rumus Euler. Nah, tabel tekuknya, angka faktor tekuknya boleh kamu pilih omega, boleh kamu pilih alpha. Dua macam ya. Omega ini memakai standar Amerika, alpha standar Jerman. Tegangan izin itu omega kali N per luas penampang. Jadi kita boleh N tegangan izin kali A, ya dari sini 82 bagi omeganya 49 sekian. Sementara yang bekerja 35, jadi aman. Nah, kalau kamu memakai alfa di sini, maka alfanya di depan sigma atau alfa. Kalau pakai alfa titik sigma titik A. Kalau pakai W di per. Ya. Itu ya untuk batang tekan tunggal. Ya, selesai ya untuk batang tekan tunggal, cara mencari dimensi, cara menentukan gaya tekan yang dapat dipikul. Nomor 1 kemarin kita mencari gaya tekan yang dapat dipikul karena dimensinya sudah diketahui. Nah, kamu gabunglah dua-dua macam itu sehingga dia bisa mewakili menyelesaikan soal-soal batang tekan tunggal. Lalu selain batang tunggal tekan, juga batang susun. Ya, batang susun tekan. Nah, sekarang kita bahas masalah batang susun. Nah, batang susun itu yang dimaksud adalah gabungan dua batang atau lebih sehingga membentuk satu kesatuan di dalam memikul beban. Ya, satu kesatuan dalam memikul beban. Karena kita dalam struktur itu selalu berbicara masalah beban. Nah, batang susun itu kita gunakan atau kita pilih ya. Kalau yang pertama, kapasitas profil yang tersedia tidak mencukupi. Artinya, pabrik tidak memproduksi lagi ukuran profil tersebut karena terlalu besar. Nah, pabrik itu ada ukuran tertentu maksimumnya. Lalu yang kedua itu diperlukan batang yang berkekuatan besar. Jadi 1 dan 2 itu serangkaian. Ya, kenapa diperlukan batang kekuatan besar? Karena bebannya berat. Maka diperlukan batang susun, batang buatan maksudnya itu. Jadi batang susun itu batang atau balok yang dibuat dengan profil yang tersedia dari pabrik. Yang ketiga, detail sambungan itu membutuhkan penampang tertentu. Artinya dengan dibuatnya
profil susun, maka itu sambungan bisa dilaksanakan. Kalau tidak, ya tidak bisa. Nah, ini maksudnya. Lalu yang keempat, ya keindahannya. Ya, dengan profil susun, dia terlihat indah, terlihat lebih kaku, lebih mantap dalam struktur. Nah, ini estetika. Jadi ada 4 kriteria dalam kita menggunakan batang susun. Ya. Nah, lalu bentuk-bentuk batang susun, ya, ada beberapa macam ya. Pertama, gabungan daripada profil siku. Profil siku ini digabung, misalnya dia berhadapan, bertolak belakang bukan berhadapan. Ini profil siku, ini plat nomor 1. Plat ini tidak sepanjang batang ya, pada tempat-tempat tertentu. Lalu yang kedua, bentuknya bertolak belakang seperti ini. Yang garis putus-putus ini juga plat. Ya. Lalu berhadapan disambung dengan plat sebagai pengakunya. Itu profil siku susun. Lalu profil kanal dipasang, dia bertolak belakang seperti 2. Juga pemersatunya adalah plat pada titik-titik tertentu, dan yang berikutnya itu berhadapan dia seperti ini. Jadi dia merupakan satu kesatuan. Lalu yang ketiga itu plat, ya. Plat digabung dengan profil siku sudut-sudutnya. Nah, ini merupakan balok nanti. Mana ini? Nah, ini dibutuhkan juga untuk struktur-struktur yang memikul beban berat. Sehingga totalitas balok itu tidak ada lagi tersedia dari pabrik. Misalkan ketinggian platnya atau balok yang dibutuhkan itu 3 meter. Sementara pabrik cuma memproduksi 1,5 meter kan. Itu paksa buat susun seperti ini. Gimana ini? Yang 3. Lalu yang keempat, 3. Profil I digabung dengan plat menjadi 1. Nah, ini jadinya. Dia merupakan satu kesatuan. Lalu yang kelima yaitu box. Profil siku disatukan dengan plat-plat seperti ini sehingga dia merupakan box. Nah, peruntukan ini tergantung kepada struktur. Nah, dari profil susun yang ditampilkan tadi, ya, dia akan mempunyai sumbu-sumbu. Wakil Miranda, santai. Ya, ada sumbu yang mempunyai momen inersia kuat, ya, ada yang lemah. Nah, sumbu atau as yang menghasilkan momen inersia maksimum itu dikatakan sumbu kuat. Nggak tahu apakah sumbu X tergantung dari hasil hitungannya. Nah, sumbu yang menghasilkan inersia minimum itu disebutkan sumbu lemah. Biasanya sumbu kuat ini ke arah sumbu X, ya, sumbu lemah ke arah sumbu E itu biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan sebaliknya. Nah, sumbu-sumbu kuat dan sumbu lemah ini meliputi sumbu utama namanya, lalu sumbu simetri, lalu sumbu bahan, dan sumbu bebas bahan. Nah, sekarang pengertiannya seperti ini ya. Nah, sumbu utama dan sumbu simetri, kalau kita lihat ini ada sumbu X dan sumbu Y. Untuk gambar ini, sumbu X dan sumbu Y ini adalah sumbu utama. Melihat di profil ini. Nah, sumbu utama ini juga merupakan sumbu simetri. Ya, ini sumbu utama juga sumbu simetri. Lalu sumbu X dan sumbu Y mana tadi? Untuk gambar ini, sumbu X dan sumbu Y bukan sumbu utama dan bukan sumbu simetri untuk profil siku.
sumbu zeta dan sumbu eta, ini zeta, yang ini zeta, ini eta, itu adalah sumbu utama dan juga sumbu simetrinya. Ini bentuk kalkulasi kui lah sumbu utama. Ini bukan sumbu utama, sumbu X dan sumbu Y. Ya, untuk pengertiannya. Nah, lalu sumbu utama itu jelas merupakan sumbu simetrik. Nah, itu ketetapan. Sumbu utama tentu sumbu utama. Lalu sumbu bahan dan sumbu bebas bahan. Apa pula itu? Kalau kita lihat sini, ya, pengertiannya, ya, pengertian dulu. Yang dimaksud dengan sumbu bahan adalah sumbu yang memotong penampang bahan. Sementara sumbu bebas bahan adalah sumbu yang tidak memotong penampang bahan. Kalau kita lihat gambarnya, sumbu ek ini ya, adalah sumbu bahan, dia memotong penampang. Ini gambar yang ini sumbu bahan. Sementara sumbu YY ini adalah sumbu bebas bahan yang tidak memotong penampang. Ya, ini tidak memotong penampang di antaranya. Ini bebas bahan namanya. Oke. Ya. Ya, pengertian dulu ya, sumbu bebas bahan. Kalau sudah mengerti, baru bisa kita memahami persoalan. Mengerti dulu. Sudah ya, sudah itu. Kita lihat ya, bentuk-bentuk sumbu bahan dan sumbu bebas bahan supaya lebih dalam kita bisa mengerti. Ada profil seperti ini susunnya. Ya. Ya, sumbu XX dan sumbu YY ini adalah sumbu bebas bahan. Berarti di sini tidak ada sumbu bahan. Karena tidak ada yang memotong penambang utamanya. Ini profil utama. Nah, lalu yang di sini ya, sumbu XX dan sumbu YY adalah sumbu bahan karena dia memotong penampang. Yang XX memotong penampang di sini, yang YY memotong penampang di sini. Kalau walaupun dia tidak memotong yang kiri kanan, tapi ini kan nyatu, susun, ada plat nomor satunya. Ya, ya. Itu mengenai sumbu. Lalu angka kelangsingan. Ya, kita akan membedakan antara angka kelangsingan batang tunggal dan batang double. Lagi garis penampang itu apa? Garis penampang ya, garis penampang memotong penampang, ya, garis sumbu. Maka angka kelangsingan sama dengan batang tunggal. Tapi kalau dia tidak memotong sumbu penampang, maka rumusnya beda. Nah, itu perbedaan angka kelangsingan batang tunggal dan batang susun. Kita lihat dulu. Untuk batang susun, ya, angka kelangsingan ideal terhadap sumbu YY ada sumbu bebas bahan. Ini dia. Ini angka kelangsingan ideal. Ya. Ini L ini ya. L. Kita lihat dulu L bukan I. Ya, sudah, nanti salah pula saya ngapusnya. Nah, rumusnya angka kelangsingan ideal terhadap sumbu Y, ya, terhadap sumbu Y ini karena bebas bahan. Akar pangkat 2 dari angka kelangsingan sumbu Y tambah M per 2, ini 2. Ini 2. Ini 2. Ya. Dikali lambda L, lambda 1 atau lambda 1 ya. Ini. Nah, lambda Y itu sama dengan panjang tekuk terhadap sumbu Y, LKY, dibagi jari-jari inersia terhadap sumbu Y. Ditambah M. M itu jumlah batang susun. Kalau seperti ini batang susun ini 3 M-nya. Kalau seperti ini 2, ini 4 batang susun M-nya. Ya.
Kalau seperti ini 2 batang suku M-nya. Ya, itu M ini. Ya, nah, lalu ini 2. Lambda 1 atau disintegrasi adalah panjang tekuk baru. Kalau misalnya kita pasang plat tadi, plat pengaku tadi, itulah L1-nya, jarak antara plat-plat yang kita pasang. Yang plat-plat ini ya, plat-plat ini kita pasang, jaraknya L1. Nah, ini dia. Nanti di contoh soal akan jelas. Per minimum. Nah, jadi plat yang dipasang dengan jarak L1 itu namanya nanti plat kopel namanya. Ya, nanti kan kita bahas tersendiri pasangnya. Jadi minimum di sini jari-jari terkecil antara jari-jari X dan jari-jari inersia terhadap L1 panjang tekuk terkecil tadi ya. LKY sang panjang tekuk terhadap sumbu Y. Nah, ini keterangan tadi. Jadi kalau kalian misalnya mau mempelajari ulang supaya tidak bingung dari mana-mananya ini ya. Ya udah, kita lanjutkan. Lalu syarat lain ya, itu yang terhadap sumbu Y, sumbu X sekarang. Kalau terhadap sumbu X, ini dia ada lambda IX sama dengan akar lambda X tambah M per 2 per lambda 1. Sama aja rumusnya. Untuk rupil susun LKX per IX. Kalau yang susun ini ya, kalau yang lambda yang tidak susun yang tunggal. Lambda 1, L1 per minimum kan ini L1 ya. Kita coba hapus ya. Bayangan apa? Dengan kekuatan cinta, Ini. tetap bisa bertahan. L1 ya. Nah. Lalu lambda X, lambda IX sama dengan syaratnya lebih besar sama dengan 1,2 lambda. Dengan kekuatan cinta dan Lambda yang keluarga. tadi lambda L per IX. Lambda IX lebih besar sama 1,2 lambda 1 lebih kecil sama dengan 50. 20. Biarkan kalau misalkan virus berbohong. Syaratnya dan 50 ya. Bukan 50 aja. Ya. Aman, ya. Jadi untuk perhitungan batang susun ya. Eisenberg. Yang pertama kita memakai rumus pendekatan. Rumus pendekatan Ikan anjing. bisa memakai rumus pendekatan I minimum sama dengan 1,5 P LK pangkat 2. Janji gandarin kita masih hidup. Bisa. Ya, bisa juga memakai F luas penampang P maksimum per tegangan izin tambah 2,5 LK pangkat 2. Tegangan izinnya 1600 untuk berdiri 32. 37, sorry. Nah, angka 2,5 ini tergantung mutu baja. Kalau untuk 37 2,5, untuk 34 dia 2,4 sekian, untuk 41 2,5 sekian ya, ada perbedaan. Kamu baca aja di tabel perhitungan baca itu ada. Buku-buku baja lain. Ya, dua pilihan kita untuk batang tekan pendekatan. Apakah ini boleh juga momen lawan W sama dengan rumusnya. Jadi banyak jalan rumus yang dapat kita pakai. Asal dia ada di tabel, nanti disesuaikan dengan dimensi berapa di tabel. Nah, setelah ini kita cari ya.
ambil dimensi propel dari tabel dengan pedoman. Nah, ini pedoman kita. I minimum di propel itu lebih besar sama dengan I minimum pendekatan ini. Itu ya. Jadi berapa ukuran propelnya? Namanya ini. I minimum yang ada di tabel harus lebih besar sama dengan I minimum pendekatan. Atau F ya, F dalam tabel itu lebih besar atau sama dengan F pendekatan ini. Ya. Ini ya. Nah, setelah kita tentukan, kita kontrol lagi. Ya, kontrol terhadap tekuk. Ya. Ini dia, kontrol propel yang diambil ini. Kontrol tekuk terhadap sumbu bahan. Sumbu bahan atau sumbu FF. Lalu kontrol tekuk sumbu bebas bahan atau sumbu ini. Ini ya perhitungan akan susun. Kalau kalian pedomani susunannya ini, mudah-mudahanlah tidak ada kesulitan. Oke, kita lihat contoh soalnya barangkali ya di bawah. Ini tabel bajanya yang saya tampilkan ini tabel baja ya. Ini bentuknya nanti kamu bisa baca. Ini sejalan ya dengan yang bawah satu lembar. Tapi karena ada scan dari dua. Ini juga sama. Siku, ini propel din ya, ini propel siku. Lembar kedua, ini lembar pertamanya. Sehalaman. Lalu contoh soal ya. Ini kita ambil batang tekan juga, tapi penampilannya pada struktur. Ambil strukturnya kuda-kuda baja. Ingat ya, kuda-kuda baja ini bukan baja ringan ya, baja struktur. Baja struktur itu paling tidak mempunyai mutunya baja 37. Jadi soalnya begini. Ya. Akibat beban, ini ada beban berat sendiri, yang ada beban di sini ya. Akibat beban bergerak, akibat beban angin, ya yang beban akan bekerja pada kuda-kuda. Nah itu belum kita uraikan sekarang. Kita ambil saja akhirnya, ya, beban yang bekerja. Akibat beban terjadi gaya batang A2, ini A2, yang ini. Sebesar 5 ton, tekan. Menentukan tekan atau tariknya ini yaitu berdasarkan dengan hasil pencarian gaya batang. Apakah cara Cremona, apakah cara Ritter atau cara lain ya. Nah, ini timbul tekan. Tapi di baja 1 belum kita cari itu. Yang baja 1 masih menginformasikan langsung. Jadi batang A2 itu tekan 5 ton. Jadi profil yang dipakai itu profil siku double kita ambil. Double, tunggal juga boleh, cuman di sini soalnya siku double. Jarak antara satu profil ke profil berikutnya 10 mm. Jarak profil double itu ya, 10. Nah pertanyaannya, tentukan dimensi profil itu, profil A2 itu. Tentukan dimensi profil A2. Nah, ujung-ujung batang ini dianggap sendi karena dalam perjanjian kesepakatan para akar baja di rangka kuda-kuda bahwasanya pertemuan-pertemuan batang ini itu dianggap sendi walaupun dia bisa menerus sampai dianggap sendi. Itu sudah tentu tidak ada pengaruh terlalu jauh kan, makanya masih dianggap sendi walaupun dia menerus. Makanya ujungnya batang dianggap sendi di sini. Jadi kita ikuti aja pakar-pakar tuh ya. Nah butuh baja ini adalah BG 37 pada struktur. Nah
Nah, ini pertanyaannya itu ya. Tentukan profil ini. Kalian kalau dibaca 2 ini mendimensi semua berapa profil tiap batang ini. Setelah mencari gaya batangnya. Tapi di sini tidak. Kalau sudah diketahui langsung dimensi. Oke, kita lanjutkan. Langkah pertama kita adalah menentukan rumus pendekatan untuk mencari dimensi batang ini. Nah, rumus pendekatannya kita ambil yang A dulu. Di sini A. A pendekatan, P maksimum, tegangan S, tegangan izin dasar, tambah 2,5 LK pangkat. Jadi notasi kita A itu luas di sini dan juga sama dengan F. LK sama dengan L, sama dengan 5 meter. Kenapa? Karena dia ujung-ujungnya sendi. P, gaya tekan maksimumnya 5 ton. Tegangan kita ambil 1600 karena baja 37. Lalu kita ganti rumus apa? Apa huruf-hurufnya? Ya, P-nya 5000, tegangan 1600, 2,5, L-nya tetap meter ya, 5 pangkat 2, jangan lupa. Walaupun ini 1600 kg senti, L di sini LK tetap meter, sini kilogram. Jangan lupa satuannya. Dapat 65,62. Ya, A pendekatannya. Nah, kita akan memilih profil ya, yaitu yang mempunyai ya A lebih besar atau sama dengan 65,62. Artinya A yang kita pilih lebih besar atau sama dengan A pendekatan. Dan tadi belum disebutkan sama kaki atau tidak. Kita pilih dulu sama kaki. Jadi kita cari di tabel profil mana yang A-nya lebih besar daripada ini. Ya. Cari di tabel. Pedoman kita 65. Ya. Kita lihat di sini. Di tabel tadi. Nah, ini dia. Ini F sama dengan A. Tadi A tadi adalah 65,62. Kita akan memilih profil yang A-nya lebih besar atau sama dengan. Mana dia? 65,67. Karena kita memakai profil double, berarti yang di tabel ini dikali 2. Nah, yang dikali 2 kali 29 ya, baru 58. Berarti kita pilih yang ini. 33,9 kali 2 yaitu 67,8. 67,8 itu lebih besar 65,62 kan? Jadi profilnya adalah 120, 15 yang kita pilih. Oke, ngerti kan? Saya ulangi. A pendekatan tadi adalah 65,62. Jadi kita pilih profil yang A-nya itu lebih besar sama dengan 65,62. Karena dia double kali 2. Kalau kita pilih 29 belum cukup. Kalau kita pilih 44 lebih besar jauh. Kalau 33 baru dia mendekati. Ya, 67,8. Sementara yang kita hitungkan 65. Ya, cuma 2 kan selisihnya. Ini yang lebih ideal. Kita ambil profil 120, 15 sama kaki. Oke, cara membacanya ya. Kita lanjut tadi. Ini dia. 120, 15. Nah, datanya 2 kali 33,9, 67,8. Lebih besar dari 65 kan, pendekatan. Lalu kita ambil IX dan IY. IX-nya 946, IY-nya 946 juga sama, karena sama kaki. Jari-jari inersianya sama, X dan Y-nya 2,3,63.
E-nya 3,51. Kamu baca di tabel. Angka-angka ini. Ya. Sudah bisa kamu baca tabelnya. Ini data yang akan diperlukan dalam perhitungan selanjutnya. Lalu kita kontrol. Ya. Sudah kita data, sudah ditentukan grupnya, kontrol. Yang pertama itu kontrol as bahan. Jadi saya ingatkan. Ya. Bukan kontrol as beban, as bahan. Jadi pada waktu-waktu dulu ya yang angkatan-angkatan lama sebelum kamu. Ada yang as bahan, ada as bangunan katanya. Itu berarti memang kosong sama sekali. Enggak ngikuti keterangan saya. Atau enggak membaca. Karena kalian tuh mengerti, maka jangan nyimpang istilahnya. Kalau asbah beban kan jauh. Ini asbahan yaitu sumbu ek yang memotong penampang. Kamu ingat aja, yang pertama sumbu ek atau asbahan yang memotong. Jadi yang di sini sumbu ek itu ada ini sumbu bahan. Kontrolnya kita tetap memakai angka kelangsingan. Yang kelangsingan lambda ek. Untuk sumbu X ya, lambda X, LKX per IX. 500 dibagi X tadi ada di 137. Nah, kita menggunakan faktor tekonya alfa, bukan omega. Kamu baca di tabel untuk kolom pertama, cari angka 137. Kamu tarik mendatar, 130 ya tambah yang kolom berikutnya kolom 7 karena ini 137. Jadi 130 kolom pertama ke bawah, 7-nya kolom mendatarnya. Kamu tarik ke bawah dapat alfanya 0,250. Yang ini 130, yang datarnya 7, 137, kamu tarik ke bawah. Tarik ke 130, pertemuannya ini ialah 0,250. Ya kalau kurang jelas keterangan saya, kamu baca lagi tabelnya di sini, sesuaikan dari mana angka-angka itu. Berarti sini tegangan tekan alfa X dikali tegangan dasar, ini dia. Maka beban yang dapat dipikul oleh sumbu X itu sigma D alfa kali A adalah 27 ton. Lebih besar dari yang ada. Yang ada cuma 5 ton. Aman sekali kan? Jauh. 27 ton. Oke ya. Oke. Nah lalu sudah ya, sudah aman yang terhadap apa? Sumbu X. Nah, kontrol bebas bahan, sumbu YY. Dia terbagi dua sumbu YY. Yang pertama itu satu seluruh profil. Ya, sebanyak ingat. Maksud seluruh profil ini kalau pemasangan profil ini sempurna, maka kedua profil ini akan memikul beban bersama-sama. Nah, ini maksud kalimatnya. Nah, kita lanjutkan. Ya. Untuk seluruh profil tadi, yang pengertiannya adalah kedua profil itu memikul beban bersama-sama. Kita cari dulu
momen inersia fiktifnya. Karena dia sumbu bebas bahan, berarti sumbunya tidak memotong penampang ya. Nah, rumus daripada momen inersia fiktif, IY action sama dengan IY pribadi. Dari tabel ya, ditambah luas penampang kali E itu adalah jarak titik berat ke tepinya. Ya, ditambah setengah A, ini setengah A. Itu setengah jarak antara dua profil ini. Lalu karena dia double dikali 2. IY-nya kamu baca di tabel tadi 446. Ya, untuk profil siku ya. Kamu lihat di atas, A-nya 67,8. Ya, double adalah profil siku double. E-nya 3,51 tadi sudah kita catat. A-nya adalah setengah A-nya setengah kali 10 mm. Jarak profil 10 mm kan. Lalu kali 2, 991. Pangkat 4 ya. Sentimeter pangkat 4. Nah, jari-jari inersia fiktif, rumus untuk bebas bahan ini akar pangkat 2 dari 0,9 IY action per A. Kenapa 0,9? Karena dia fiktif. Ya, kalau dia memotong tidak ada 0,9-nya. Tahu sama dengan ini, hasilnya 3,63. Berarti lambda Y fiktif LKY hanya tekuk dibagi IY fiktif tadi 138. Kamu baca tabel faktor tekuk. Di kolom pertama 130, kolom mendatar angka 8, tarik ke bawah, didapatkan di sana alfanya 0,219. Ya, itu kalau kamu tidak ulangi, ya nggak bisa. Kalau dengar keterangan saya, ya aku. Oke ya. Nah berarti P di sini ya. Alpha Y section dikali A dikali sigma Yen. Ini dia 20 ton, lebih besar PA 5 ton, masih aman. Berarti kalau dia sama-sama memikul aman, tidak terjadi pengaruh apa-apa. Nah, ini ya. Nah lalu yang kedua untuk satu profil. Nah kalau satu profil artinya karena ketidaksempurnaan pemasangan misalnya, ataupun bebannya meleset daripada perkiraan. Tahu-tahu cuma satu batang saja 5 beban. Ya. Yang satu tidak, nganggur. Nah, cara perhitungannya supaya aman semua, yang atas tadi sudah aman semua ya, yang ini sekarang. Kita cari dulu lambda Y-nya untuk satu profil. LKY per IY dari tabel semua ini, dari tabel. Ini tabelnya. 500, 138. Jadi alfa Y 0,222. Ya, dapat dari tabel. Lalu sigma di alfanya, alfa Y action diambil dari atas tadi, fiktif. Berikan yang ini, ya, alfa Y kali tegangan IJ. Maka didapatkan tegangan di alfanya 77,78. Maka P yang dapat dipikul kalau dia sendiri A di satu profil 33,9. Satu profil. Kalau 2 kan 67,8. Sigma di alfa 33,7,78 menjadi 2,6 ton. Berarti lebih kecil dari P adanya. Tidak aman. Walaupun di sini tadi aman sekali 20, ini 27 ya besar 5, tapi yang ini yang tidak aman. Kalau dia satu profil menerima. Kita merencanakan satu struktur itu aman di semua arah. Makanya kontrolnya banyak. Untuk seluruh profil, untuk satu profil ya. Nah, ini tidak aman. Apa solusinya? Ya. Solusinya adalah yang pertama profil kita perbesar.
120, 120, 15 tadi, coba perbesar 15-nya, ya, misalnya, atau diperbesar 120-nya, 130. Ya. Atau dipasang plat kopel, ya, plat, yaitu plat yang mengecilkan panjang tekuk, plat kopel. Yang mana kita ambil, kita lihat. Kita coba perbesar. Kita perbesar 120, 120, 20. Kalau tadi 120, 120, 15. Nah, kalau dia 120, 120, datanya sudah kita ambil seperti ini. Hanya menjadi 2 kali 44,2. Kamu lihat tabel. Ini dari tabel, kali 2 double dari ini. Di X, Y-nya berubah jadi ini. Jari-jari Indonesia-nya berubah jadi ini. E-nya berubah jadi ini. Nah, kontrolnya cukup yang ini saja. Yang di sini aja. Yang ini saja. Ya, sampai sini aja. Masukkan ini datanya ke situ. Nah, ini dia anunya. Jadi alfa Y1, alfa Y tadi sudah dihitung, alfa Y aksen sudah dihitung. Sigma D alfanya, alfa Y ini dapat sini. P maksimumnya A1 berubah. Ya, sigma D alfanya tetap tadi ini dia. Didapatkan daya pikonya 3,4 ton. Naik sedikit. Jadi masih tidak aman karena P-nya 5 ton. Nah, kalau begini terjadi, kita tidak perlu membesarkan lagi profil. Kita pasang aja plat kopel. Sehingga faktor panjang tekuknya berubah. Nah, nanti ini akan kita bahas di pasal berikutnya setelah dimensi batang tekan ini. Kaitannya plat kopel. Nah, itu solusinya tadi. Jadi sudah kita berbesar masih tidak aman, yang paling baik adalah menambah plat kopel. Nah, itu ya. Kalau pertanyaan soalnya di sini tidak perlu dihitung plat kopel, cukup komentari seperti ini. Itu ya. Lalu yang nomor 2, nomor 1 ya, nomor 2. Ya, itu banyak contoh soalnya sesuai dengan teorinya itu supaya kalian jangan bingung mempelajari teori, kamu rujuk aja. Asal mau belajar pandailah kalian. Ya, tapi kalau nggak mau belajar ya. Ini nomor 2 itu kolom, ya. Kita lihat kolom dari profil siku double. Ya, ini kolom langsung. Mutu baja tetap 37. Jarak profil. Jarak profil kolom itu siku itu 12 mm. Beban tekannya ini 200 kN. Berapa kilo itu? 2000 ya. Jangan lupa. 200 kN itu sama dengan 2000 kilogram. Jadi di sini minta rencanakan kolom dengan standar PPBBG. Ya. Apa beda dengan yang di atas tadi? Ya, kalau yang di atas tadi perencanaan kolom dengan P kritis namanya. Ya, P kritis. Yang mana pilih aja. Cara PBBG, cara P kritis. Ya. Kalau saya ya P kritis. Karena ada kontrol sumbu bahan dan sumbu bebas bahan. Ya. Nah, di sini saya tampilkan atau kita coba supaya dia bervariasi ya. Ambil profil siku double tidak sama kaki. Ya, kita ambil kaki bawahnya 80, kaki tegaknya 120, tebalnya 10. Nah, ini gambarnya. Satu profil ya, satu profil. Nah, dari tabel ya. Jadi ini tidak pakai rumus pendekatan. Kita ambil saja profil itu langsung bisa.
Ini jangan bingung. Tidak harus dengan rumus pendekatan. Bisa kamu ambil langsung profil tersebut. Mau dengan rumus pendekatan lebih bagus, lebih matematis. Ya, nah diambil seperti itu juga boleh. Tapi risikonya kalau diambil langsung ini kita menghitungnya berkali-kali, berulang-ulang. Tapi kalau dengan cara matematik tadi langsung saja sekali. Oke, kita variasikan caranya. Yang ini kita ambil ya datanya dari tabel. Kamu buka tabel, A-nya ada. Dia milimeter sini, kita ambil milimeter. Ini kurang pangkat 2. 1910 pangkat 2, IF-nya milimeter sekian. I-nya, ini beda ya. IX ini 19,5, IY-nya yang tegak. 39,2. Nah, ini saya tampilkan beda profil. Kalau sama kaki sama, yang tegak dengan yang mendatar. Yang ini tidak sama. Momen inersia-nya sekian dari tabel, I-nya sekian. Ya. Lalu ini I-neta, ya, I-neta ya. I-eta. Eta, I, ini 17, sekian. Nampaknya IZ-nya nggak diperlukan, nggak ada datanya. Yang mana yang nggak perlu, nggak usah diambil. Nah, kontrolnya ini seperti ini. Ya. Jadi, untuk dua profil. Ya, dua profil terhadap sumbu X. Ya. Maka EX aksen double ya, 2 kali X, 2 kali yang di tabel ini. Mana kita EX-nya? Milimeter yang ini. Lalu jari-jari inersianya ini tidak ada 0,9 karena dia memotong penampang. Tapi kalau dia tidak memotong 0,9 ada di sini. Ya ingat ya, untuk Y itu. Nah, ini dia 2A, 2 kali 1910 ini datanya ada. Nah, untuk yang fiktifnya Y ya ini. Y fiktif sama dengan seperti tadi. A kali 12,2 jarak ini jarak profilnya. Sementara ini E. Yang mendatar adalah 1,9 ini. 19,5 yang sumbu X ini. Yang antara ininya ini adalah 12. 12. Ya, 12 ini, 12/2 jadinya. Dapat I aksennya, dapat I dari inersia sekian. Nah, terus dalam BBG dia mencari angka kelangsingan batas. Kamu lihat rumus yang lalu ini dia. Ganti E-nya, sigma L-nya, tegangan lele ada ya. Lalu angka kelangsingan batas dapat. Ya. Ini. Jadi kontrol asbahan sumbu X kita tetap seperti yang lalu, lambda X sama dengan ini. Nah, sekarang lambda S-nya. Lambda S itu lambda X per lambda G. Ini BBG. Jadi lambda S lebih besar 1,1,3 lebih kecil 1. Ini rumus yang kita catat kemarin, omega X-nya 1,41 per 1,59 kurang delta lambda S. Ini dia. Cara BBG. Tegangan omega X per kali P per 2A. Ini dia. Yaitu lebih kecil tegangan dasar izin 160 MPa. 1600 itu adalah 160 ya. MPa di 10. Jadi aman. Nah, ini contoh nomor 2 ya, aman. Untuk kontrol sumbu X. Nah, sekarang kontrol sumbu Y, bebas bahan. Cari dulu lambda Y-nya seperti ini ya. Ini dari tabel tadi, lambda Y aksen dari cari. Ini kita coba ambil couple-nya, platnya 42, jadi L1-nya jadi 5 ya.
LK satunya 5, jadi tinggal 700. Karena panjang batang tadi 3,5 meter dibagi 5 tinggal 70. Jadi kita cari lambdanya 1, LK-nya 1. Nah ini pakai eta kan, di eta. Lebih kecil 50 berarti aman. Nah, ini. Ya untuk eta. Kita cari lambda idealnya. Lalu kita dapatkan, ini ada semua angkanya, ini 102 dari lambda Y, LKY per Y, per I minimum ya. Tambah M, 2, kedua ini dapat ini, lambda S dapat ini. Nah, lambda masih lebih besar dari 183 lebih dari 1, pakai rumus ini. Jadi tegangan lebih kecil yang diizinkan. Oke, masih aman. Nah, itu untuk peraturan apa dengan standar PBB. Ya, contoh soal Profesor. Oke. Demikianlah ya untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pelajari lagi ya. Dan pesan saya, kalau tanpa kalian ulang-ulang, ya mungkin agak sulit ya memahaminya. Walaupun saya memberikan soal seperti ini juga. Nah, jadi pesan saya, ada waktu ulang-ulangin ya. Apalagi ini pelajaran sakta dengan sakta. Nggak bisa kita borong. Demikianlah untuk hari ini. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelum itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Untuk waktu kalau tidak mengganggu kegiatan lain saudara, ya kita gabung seperti ini. Ya, di WA aja lah kalau ada yang keberatan. Terutama pesan kepada ketua kelasnya untuk memonitor. Misalnya tidak kurang nyaman kita gabung, kamu WA saja. Jangan digabung Pak. Kalau digabung ya oke kita gabung terus. Demikianlah ya.